Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan, yaitu terkait dengan tarif dan kredit pajak. Oke, pajak penghasilan pertama yang kita bahas adalah pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Dasar hukum yang digunakan itu ada dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 101/PMK 010 tahun 2016. Kemudian ada dari Peraturan Dirjen Pajak atau PERDJP nomor 16/PJ tahun 2016. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, definisi dari penghasilan itu adalah bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan atau sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, gaji atau upah atau tunjangan ini bisa diterima oleh subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, apabila penghasilan ini diterima oleh subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenakan PPh pasal 21. Tapi apabila penghasilan ini diterima oleh subjek pajak luar negeri, maka akan dikenakan PPh pasal 26. Nah, di sini ada perhitungan PPh pasal 21 secara umum ya. Jadi yang pertama kita harus menghitung berapa total gaji, tunjangan, dan honor atau total penghasilan bruto yang kita terima selama 1 tahun. Apabila diterimanya bulanan, maka nanti boleh kita setahunkan atau kita setahunkan secara total ya di sini. Kemudian kita kurangi dengan beban yang dapat dikurangkan. Misalnya ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, dan premi yang dibayar sendiri oleh penerima penghasilan. Oke, setelah itu kita akan penghasilan neto selama 1 tahun. Jadi penghasilan neto selama 1 tahun ini ada dari penghasilan bruto dikurangi dengan beban-beban. Kemudian setelah kita menghasilkan atau mencari penghasilan neto selama 1 tahun, maka harus kita kurangi dengan PTKP. Nah, PTKP ini disesuaikan ya dengan status dari subjek pajak masing-masing ya. Kemudian setelah itu kita akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang nantinya akan kita kalikan dengan tarif PPh pasal 17. Tarif PPh pasal 17 ini progresif ya, jadi dimulai dengan tarif 5%, 15%, 25%, 30%, sampai 35%. Kemudian setelah itu kita akan menghasilkan total PPh 21 terutang selama 1 tahun. Kemudian di sini ada pemotong PPh pasal 21 atau 26. Jadi pihak-pihak atau siapa saja yang boleh memotong PPh pasal 21. Yang pertama itu adalah pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini bisa terdiri dari orang pribadi atau badan dan bisa berupa cabang atau kantor perwakilan atau unit ya. Yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Kemudian yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintahan. Ini bisa biasanya untuk ASN ya. Yang ketiga ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain. Kemudian yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi ini misalnya orang pribadi tersebut punya usaha atau wirausaha, kemudian punya pegawai. Nah, di sini boleh ya melakukan pemotongan PPh pasal 21. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Oke, kemudian di sini ada
pihak-pihak atau pemberi kerja, tapi bukan pemotong PPh pasal 21. Jadi di sini pemberi kerja tapi tidak diperbolehkan untuk memotong PPh pasal 21. Di sini ada 3 ya contohnya. Jadi yang pertama itu kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi internasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan yang ketiga ada pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian di sini pihak-pihak penerima penghasilan atau siapa pihak yang dipotong PPh pasal 21. Nah, sini ada pegawai, ada penerima uang pesangon, uang pensiun, kemudian penerima THT, penerima JHT, kemudian bukan pegawai, kemudian ada anggota atau dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Kemudian ada mantan pegawai, kemudian ada peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan ini bisa peserta kegiatan perlombaan, peserta rapat, kemudian peserta atau anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, magang, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh atau objek penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama ada penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kemudian ada penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur. Kemudian ada uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus melewati jangka waktu 2 tahun. Kemudian ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kemudian ada imbalan kepada bukan pegawai, kemudian imbalan kepada peserta kegiatan, dan imbalan kepada dewan komisaris atau dewan pengawas. Kemudian ada imbalan kepada mantan pegawai, dan penarikan dana pensiun oleh pegawai. Dan ini termasuk natura atau penikmatan ya. Itu bisa berupa atau dari wajib pajak PPh final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. Kemudian di sini ada penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Contohnya pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, diguna, dan beasiswa. Kemudian ada natura atau penikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Kemudian yang ketiga ada iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan atau iuran THT atau JHT yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian ada zakat, sumbangan, kemudian ada beasiswa sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. Kemudian di sini ada perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun. Nah, kalau pegawai tetap di sini kita harus menghitung seluruh penghasilan ya, bisa berupa dari gaji, tunjangan, kemudian penambah penghasilan lainnya, contohnya dari premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian kita kurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Kemudian ada pengurangan lainnya bisa berupa iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh penerima penghasilan. Nah, untuk penerima pensiun, di sini kita menghitungnya hanya uang pensiun yang diterima secara berkala. Kemudian dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan.
Nah, di sini nanti sama ya, kita akan menghasilkan penghasilan itu selama 1 tahun atau disetahunkan. Nah, baru kita kurangi dengan PTKP. Nah, PTKP ini tadi sama ya, harus kita sesuaikan dengan keadaan dari penerima penghasilan. Setelah itu, kita akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang nanti akan kita kalikan dengan tarif PPh pasal 17. Nah, ini tarif ya. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Nah, tarif PPh pasal 17 ini merupakan tarif progresif ya. Jadi, tarif dari tarif paling kecil yaitu 5% sampai tarif tertinggi 35%. Nah, apabila di sini nanti penghasilan kena pajaknya itu sampai dengan 60 juta, baru kita kalikan dengan 5%. Apabila penghasilan kena pajak yang ini berada di range antara 500 juta sampai 250 juta, maka tarif maksimal yang bisa dikenakan adalah 15%. Kemudian, apabila penghasilan kena pajak berada di range antara 250 juta sampai 500 juta, maka tarif maksimal yang dapat kita kenakan adalah 25%. Kemudian apabila penghasilan kena pajak ini berada di range antara 500 juta sampai 5 miliar, maka tarif tertinggi yang bisa kita kenakan adalah 30%. Kemudian yang terakhir, apabila penghasilan kena pajak ini berada di range di atas 5 miliar, maka tarif tertinggi yang bisa kita kenakan adalah 35%. Kemudian di sini ada peraturan atau ketentuan terkait dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini diatur di PMK nomor 101 garis miring PMK 010 tahun 2016. Nah, PMK di sini ini mengatur penghasilan tidak kena pajak untuk diri sendiri wajib pajak yaitu sebesar 54 juta. Nah, apabila ada tambahan untuk status kawin, maka ada tambahan sebesar 4.500.000. Kemudian, apabila ada tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dengan maksimal 3 orang, maka ada tambahan 4.500.000 untuk masing-masing tambahan ya, atau masing-masing tanggungan. Jadi misalnya ada tanggungan 2 orang anak, maka ada tambahan 9 juta. Ya, seperti itu. Nah, kemudian penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Kemudian di sini ada perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, di sini bisa kita bagi dua ya. Ada yang dibayarkan uang saku ini harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dan ada yang dibayarkan bulanan atau jumlah kumulatif 1 bulan. Nah, apabila uang saku ini atau upah ini diterima dalam 1 hari, ini kurang atau sama dengan 450.000, maka tidak dipotong PPh pasal 21. Tapi apabila upah atau uang saku harian ini yang diterima selama 1 hari lebih dari 450.000, maka kita harus mengurangi dengan 450.000 ya. Tadi kan batasnya kan 450.000. Jadi kalau misalnya dia di atas 450.000, maka kita kurangi dulu ya dengan 450.000, baru kita kalikan dengan 5%. Nah, apabila upah kumulatif ini ya apabila upah ini diberikan harian ya, tapi secara kumulatif sudah melebihi 4.500.000 sampai dengan 10 juta
200.000 selama 1 bulan, maka atas upah ini harus dikurangi dengan PTKP selama 1 hari. Nah, baru kita kalikan dengan tarif PPh pasal 21 atau kita menggunakan tarif PPh pasal 17, yaitu 5%. Kemudian di sini apabila kita bayarkan bulanan atau jumlah kumulatif 1 bulan melebihi 10.200.000, maka harus kita tahunkan ya. Harus kita kalikan dengan 12% sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak. Baru kita kalikan atau kita kenakan dengan tarif PPh pasal 17 sehingga menghasilkan PPh pasal 21 selama 1 tahun. Nah, baru kita bagi lagi dengan 12 sehingga menghasilkan PPh pasal 21 selama 1 bulan. Nah, kemudian di sini ada PPh pasal 21 yang diterima oleh bukan pegawai. Jadi, bukan pegawai ini yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Nah, di sini ada yang bersifat berkesinambungan, kemudian berkesinambungan kecuali pasal 13 ayat 1 dan tidak berkesinambungan. Nah, apabila berkesinambungan, maka kita harus kalikan ya. Jadi untuk menghitung penghasilan netonya, kita kalikan dengan 50% dari penghasilan bruto. Baru kita kurangi PTKP selama 1 bulan. Nah, di sini ya. Kemudian di sini ada yang berkesinambungan, tapi biasanya diterima atau diperoleh lebih dari 1 pemberi kerja. Nah, kalau misalnya ini dari 1 pemberi kerja, itu kita kurangi dengan PTKP, tapi kalau diterima lebih dari 1 pemberi kerja, maka tidak kita kurangi dengan PTKP ya, jadi nanti langsung kita kalikan dengan tarif. Kemudian, apabila tidak berkesinambungan, maka perhitungannya sama ya, 50% dari penghasilan bruto. Baru kita kalikan dengan tarif. Nah, di sini ya, di sini ada rangkuman ya. Jadi, apabila pegawai di sini dibagi 2, ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, untuk pegawai tetap sini kita hitung dari penghasilan itu, kita kurangi dengan PTKP, baru kita kurangi dengan tarif. Apabila pegawai ini tetap, ini bisa kita bayarkan secara bulanan atau kita bayarkan secara harian. Kalau misalnya kita bayarkan secara bulanan, yaitu dari total penghasilan bruto, kita kurangi dengan PTKP. Tapi kalau misalnya dari penghasilan ini kita bayarkan secara harian, maka di sini ada beberapa cara ya, yaitu penghasilan bruto, kita kurangi dengan 200.000, kemudian penghasilan bruto antara atau lebih dari 450 juta sampai 10.200.000 kita kurangi dengan PTKP harian. Kemudian yang ketiga, penghasilan bruto lebih dari 10.200.000 kita kurangi dengan PTKP. Kemudian untuk pensiunan, ini bisa kita hitung dari penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Kemudian untuk penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai, di sini ada yang berkesinambungan dari 1 pemberi kerja, berkesinambungan lebih dari 1 pemberi kerja, dan tidak berkesinambungan. Kalau dari 1 pemberi kerja, di sini dari penghasilan bruto kita kalikan dengan 50%. Kemudian kita kurangi dengan PTKP bulanan. Apabila berkesinambungan lebih dari 1 pemberi kerja, ini langsung ya 50% kita kalikan dengan penghasilan bruto. Kemudian yang tidak berkesinambungan, ini sama 50% kita kalikan dengan penghasilan bruto, baru kita kalikan dengan tarifnya. Kemudian untuk penghasilan
yang diterima oleh komisaris atau mantan pegawai. Di sini bisa dari penghasilan bruto kumulatif. Kemudian untuk peserta kegiatan di sini dari penghasilan bruto. Kemudian apabila ya penghasilan ini diterima oleh penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21-nya akan 120% lebih tinggi ya dari tarif seharusnya. Jadi kalau misalnya tadi tarifnya 5%, maka kita kalikan dengan 6%. Ya seperti itu ya. Jadi 120% lebih tinggi. Kemudian untuk ada ketentuan khusus ya di sini. Jadi ketentuan khusus untuk uang pesangon, kemudian manfaat pensiun, THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus, di sini ada diatur di PP 68 tahun 2010. Kemudian apabila penghasilan ini bersumber dari APBN atau yang diterima oleh PNS atau pejabat negara, TNI, Polri, dan pensiunannya, maka di sini diatur ya di PP 80 tahun 2010. Nah, kemudian di sini ketentuan untuk PPh pasal 26 atau penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri, yaitu tarifnya tetap ya, tarif 20% atas penghasilan bruto, tapi dengan memperhatikan ketentuan dari P3P. Kemudian di sini ada saat terutangnya PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, yaitu untuk penerima penghasilan ya. Nah, jadi saat dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan. Jadi saat penerima penghasilan itu sudah menerima penghasilannya, ya saat itu juga sudah terutang PPh pasal 21. Kemudian bagi pemotong, ini ya, saat terutangnya adalah pada saat akhir bulan dilakukannya pembayaran. Jadi saat si pemotong itu membayarkan penghasilannya, ya saat itu juga atas penghasilan tersebut sudah terutang PPh pasal 21. Oke, next kita masuk ke pemotongan dan pemungutan pajak PPh pasal 22. Oke, dasar hukum yang digunakan di sini ada dari PMK 253 garis miring PMK 03 tahun 2008. Kemudian ada PMK 154 garis miring PMK 03 tahun 2010. Kemudian ada PMK 34 garis miring 010 tahun 2017. Dan ada Perdijen Per nomor 57 garis miring PJ 2010 sebagaimana telah diubah dengan Per nomor 15 garis miring PJ 2011. Oke, definisi di sini, definisi merupakan pajak yang dipungut atas aktivitas atau pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintahan, aktivitas impor barang, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, aktivitas penjualan barang atau penjualan barang mewah ya, kemudian aktivitas pembelian bahan baku untuk keperluan industri. Kemudian siapa saja yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22? Di sini ada 4 ya, yaitu Bank Devisa, Direktorat Jenderal Pajak, kemudian bendahara pemerintah, kemudian ada bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme UP. Kemudian ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah pembayaran. Kemudian di sini ada lagi lanjutannya yaitu badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian ada produsen atau importir bahan bakar minyak,
gas, pelumas, dan penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Kemudian industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian WP yang melakukan penjualan barang sangat mewah dan penjualan barang sangat mewah. Nah, di sini ada pemungut dan objek pemungutannya. Nah, jadi kalau misalnya pemungutnya ini adalah Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea Cukai, ini biasanya terkait dengan impor barang. Kemudian apabila pemungutnya ini adalah bendaharawan pemerintah atau kuasa pengguna anggaran, maka biasanya terkait dengan pembayaran atau pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian apabila di sini pemungutnya adalah bendahara pengeluaran, maka biasanya terkait dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Kemudian selanjutnya, apabila pemungutnya adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar, biasanya ini terkait pembayaran pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Kemudian apabila di sini pihak pemungutnya adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, biasanya ini terkait atau atas penjualan barang hasil produksi dalam negeri. Kemudian apabila pemungutnya ini adalah produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas, biasanya terkait penjualan BBM, gas, dan pelumas. Kemudian ini untuk pemungut WP badan yang melakukan penjualan barang sangat mewah, ini biasanya terkait penjualan barang sangat mewah. Dan yang terakhir ini ada dari industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan. Ini biasanya terkait dengan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Kemudian di sini ada tarif ya dari PPh Pasal 22 dan DPP atau dasar pengenaan pajaknya. Untuk PPh Pasal 22 yang berkaitan dengan impor, di sini ada beberapa tarif. Ya, di sini ada tarif 2,5%. Ini apabila memiliki API atau angka pengenal impor. Kemudian ada tarif 7,5%. Ini apabila tidak memiliki angka pengenal impor. Dan 0,5% ini untuk impor kedelai, gandum, tepung terigu dengan menggunakan API. Dan tarif-tarif ini itu akan dikalikan dengan nilai impor, atau nilai impor ini diperoleh dari CIF, cost, insurans, dan freight ditambah dengan bea masuk dan bea pungutan lainnya. Kemudian di sini ada PPh Pasal 22 dari bendahara. Ini tarifnya adalah 1,5% dari harga beli. Kemudian ada PPh Pasal 22 dari pedagang pengumpul, itu tarifnya adalah 0,25% dari harga beli. Selanjutnya, tarif PPh Pasal 22 untuk migas dan pelumas, ini adalah 0,25% untuk BBM SPBU Pertamina, dan 0,3% untuk BBM SPBU non-Pertamina. Dan ini dikalikan dari nilai penjualannya. Oke, kemudian di sini ada tarif PPh Pasal 22 untuk industri tertentu, itu ada 0,1% ini untuk industri kertas, kemudian 0,25% untuk industri semen, 0,45% untuk industri otomotif, dan 0,3% untuk industri baja. Dan semuanya ini dikalikan dari DPP PPN. Kemudian ada tarif PPh Pasal 22 untuk barang sangat mewah. Nah, untuk barang sangat mewah ini tarifnya adalah 5% dari harga jual.
Kemudian di sini ada ketentuan ya untuk barang sangat mewah. Ini ada dari pesawat udara atau pesawat pribadi dengan harga jual di atas 20 M, kemudian ada kapal pesiar dengan harga jual lebih dari 10 M, rumah, apartemen, dan kendaraan beroda 4 lainnya. Ya, sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Ya, sini untuk kategori barang sangat mewah. Kemudian di sini ada pengecualian ya. Pengecualian atas tarif PPh pasal 22. Yang pertama itu yang diberikan dengan SKB atau surat keterangan bebas. Nah, ini biasanya berkaitan dengan impor atau penyerahan barang sesuai dengan ketentuan yang tidak terutang PPh. Kemudian ada emas batangan yang akan diproses untuk barang perhiasan dari emas untuk dijual atau untuk tujuan ekspor. Kemudian pengecualian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai ini juga bisa berupa impor barang yang dibebaskan dari bea masuk atau dikenakan tarif BPM 0% atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian tarif impor sementara jika saat impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Kemudian di sini tanpa adanya surat keterangan bebas ya, jadi bisa atas pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana pos, kemudian pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintahan yang berjumlah maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah. Kemudian pembelian gabah atau beras dan reimpor. Kemudian di sini ada tata cara pemungutan. Yang pertama untuk impor, di sini disetor bersamaan dengan pembayaran bea masuk menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Kemudian pemungutan PPh pasal 22 atas industri tertentu ini dipungut saat penjualan atau dibuatkannya bukti pemungutan. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas migas atau pelumas di sini dipungut saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau DO atau saat dibuatkan bukti pemungutan. Kemudian pemungutan PPh pasal 22 atas pedagang pengumpul ini dipungut atas pembelian atau dibuatkan bukti pemungutan. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut atau wajib disetor paling lama 10 bulan berikutnya dan dilapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian kita lanjut ke PPh pasal 23. Di sini landasan hukumnya ada di PPh pasal 23 Undang-Undang PPh dan PMK 24. Nah, definisi dari PPh pasal 23 ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari yang pertama penanaman modal, yang kedua penyewaan aset fisik dan finansial, yang ketiga keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan yang keempat adalah pemberian jasa tertentu. Kemudian di sini adalah pihak-pihak yang boleh memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 23 adalah yang pertama badan pemerintah, kemudian ada subjek pajak dalam negeri, kemudian yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada BUT, kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Di sini ada beberapa tarif PPh pasal 23 ya. Jadi yang pertama ada tarif PPh pasal 23 sebesar 15%. Ini dari jumlah bruto atas
penghasilan berupa dividen, berupa bunga, berupa royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain dipotong PPh pasal 21 huruf E. Kemudian ada tarif pajak PPh pasal 21 sebesar 2%. Ini dari jumlah pajak, dari jumlah penghasilan bruto, tidak termasuk PPN ya, atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, serta imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lainnya, selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Kemudian di sini ada lingkup jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Contohnya di sini ada jasa penilai atau appraisal, kemudian ada jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang atau desain, kemudian jasa pengeboran, jasa penunjang lainnya di bidang penambangan gas, kemudian jasa penambangan, jasa penunjang di bidang penerbangan atau bandar udara, jasa penebang hutan, jasa pengelola limbah, jasa penjahatan kerja, dan lain-lain. Kemudian di sini ada lingkup lainnya ya, yaitu jasa di bidang perdagangan surat berharga, kemudian jasa kustodian, jasa pengisian suara atau dubbing, mixing film, dan lain-lain. Kemudian ada lagi termasuk lingkup jasa di PPh pasal 23, itu jasa maklon, jasa penyelidikan atau keamanan, kemudian penyelenggara kegiatan atau event organizer. Kemudian ada jasa pengapakan, pembasmi hama, kebersihan, dan jasa catering. Oke, kemudian kita pindah ke PPh pasal 24. Definisi untuk PPh pasal 24 ini adalah pajak yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Kemudian pengkreditannya ini dilakukan dalam tahun pajak digabungkan dengan penghasilan di luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada prosedur permohonan untuk PPh pasal 24. Nah, permohonan ini disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan luar negeri atau fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang telah disampaikan di luar negeri atau dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Ilustrasi ketentuan pengkreditan PPh pasal 24. Jadi di sini pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, contohnya di sini ada PT Trakindo memiliki saham di New York yang berkedudukan di Amerika. Selama tahun 2015, New York memperoleh laba sebelum pajak sebesar $300.000, di mana separuhnya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Kemudian tarif pajak yang berlaku di Amerika adalah 15% untuk PPh badan atau corporate income tax-nya ya, itu adalah 15%, dan 10% untuk dividen. Kemudian di sini berapakah nilai kredit pajak yang diperoleh oleh PT Trakindo?
Oke, di sini jawabannya ya. Jadi jawabannya kita hitung dulu berapa laba sebelum pajak New York Incorporate, ya tadi kan ada 300.000 dolar ya. Kemudian ada PPh Badan dari corporate income tax, tadi tarifnya kan 15% ya. Jadi laba sebelum pajak kita kurangi dengan PPh Badan di Amerika, yaitu 45.000, maka kita akan mendapat laba setelah pajak, yaitu 255.000. Kemudian di sini diketahui dividen yang dibagikan adalah 127.500. Dan kemudian kita menghitung pajak atas dividen. Tadi kan pajak atas dividen adalah 10% ya. Nah, pajak atas dividen 10% dari 127.500 sehingga menghasilkan 12.750. Kemudian dividen yang dikirim ke Indonesia, yaitu dividen yang dibagikan, kita kurangi dengan pajak dividen. Jadi dividen yang dikirim atau diterima di Indonesia adalah 114.750. Kemudian PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terhutang PT Samudra Pasai adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar 12.750. Kenapa? Karena kan yang diterima oleh PT Samudra Pasai di Indonesia adalah dividennya saja, itu ya. Jadi berarti pajak yang boleh dikreditkan yaitu yang berkenaan langsung atas penghasilan yang diterima adalah sebesar 12.750. Adapun PPh Badan atas New York Incorporate tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT Trapindo di luar negeri. Oke, di sini ada penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan dari pengalihan saham sekuritas lain, yaitu negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Kemudian di sini ada bunga, royalti, dan sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, yaitu di negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan sewa. Kemudian ada penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak, yaitu di negara tempat harta tersebut terletak. Kemudian ada penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan kegiatan, itu di negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan. Kemudian ada penghasilan wajib lainnya ya, yaitu penghasilan dari BUT, yaitu di negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatannya. Kemudian penghasilan dari pengalihan hak penambahan atau tanda pemberian modal, yaitu berada di negara atau lokasi penambahan. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta tetap, ini di negara tempat harta tetapnya berada. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT, yaitu di negara tempat BUT tersebut berada. Sini adalah penentuan nilai pengkreditan. Nah, sini ada perhitungannya ya. Jadi, untuk menentukan batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, ini dapat dilakukan tanpa harus melakukan perhitungan menyeluruh berdasarkan decision rule. Jadi yang pertama di sini, jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri lebih tinggi dari dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang dapat dikreditkan yaitu dengan rumus penghasilan yang diterima dari negara X, kita bagi dengan PKP, kita kalikan dengan beban pajak. Kemudian
Cara kedua adalah jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri ini lebih rendah dari dalam negeri, atau jika tengah mengalami rugi fiskal dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang dapat dikreditkan adalah sama dengan beban pajak yang telah dipotong di luar negeri. Jadi seluruhnya ya bisa kita kreditkan. Tapi dengan catatan PKP dapat bernilai sama dengan penghasilan itu bagi wajib pajak pada, namun tidak bagi wajib pajak orang pribadi. Nilai pajak dikreditkan tidak dapat ya, jadi tidak boleh melebihi beban pajak bila dihitung sesuai dengan PPh pasal 17. Oke, kemudian ada ketentuan khusus lainnya, yaitu berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, unsur penghasilan yang dikenakan pajak ini bersifat final, tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri. Kemudian yang kedua, kerugian luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang dari penghasilan total. Jadi bila ada rugi, tidak boleh digunakan sebagai pengurang. Kemudian, jika terjadi pengurangan atas pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak kreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tersebut tidak dapat dikompensasikan di tahun mendatang. Oke, di sini ada sampel tarif dari P3P ya. Oke, di sini ada banyak, bisa berkaitan dengan bunga, royalti, dividen, kemudian pendapatan cabang perusahaan. Ini contoh ada beberapa negara yang ada. Kemudian di sini objek penggabungan penghasilan, yaitu bisa penghasilan dari usaha, kemudian penghasilan lainnya, kemudian penghasilan berupa dividen, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh yang ditetapkan sesuai dengan KMK. Kemudian ada penghasilan yang dilakukan atau penggabungan penghasilan yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Oke, di sini kita ada ilustrasi ya, ada contoh. Di sini ada PT Mayora menerima penghasilan atau memperoleh beberapa penghasilan itu dari sumber luar negeri dalam tahun pajak 2016. Nah, di sini ada beberapa penghasilan ya yang diterima oleh PT Mayora. Ada yang pertama penghasilan dari hasil usaha di China dalam tahun 2016 sebesar 5 miliar. Kemudian ada penghasilan kedua dari dividen atas kepemilikan saham pada La Fonte Incorporate di Italia sebesar 750 juta yang berasal dari keuntungan tahun 2015 yang ditetapkan dalam RUPS tahun 2015 dan baru dibayarkan 2016. Kemudian yang ketiga ada dividen atas pernyataan saham sebesar 50% dari Zenit Corporate di Rusia sebesar 175 juta yang berasal dari keuntungan tahun 2013, namun berdasarkan KMK baru diperoleh di tahun 2016. Kemudian yang keempat ada penghasilan bunga dari tahun 2016 sebesar 360 juta dari Bank Swiss di Swiss yang baru akan diterima pada bulan Januari 2017.
Kemudian di sini penghasilan mana sajakah yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2016? Oke, jawabannya adalah penghasilan yang boleh diperhitungkan yaitu penghasilan dari sumber luar negeri yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2016 meliputi penghasilan dari usaha dari Cina, kemudian dividen atas kepemilikan saham di Italia, dan dividen atas penyerahan saham di Rusia. Nah, untuk penghasilan berupa bunga dari Swiss Bank, ini akan digabungkan di tahun fiskal 2017. Oke, pencatatan transaksi PPh pasal 24. Ini dilakukan saat menerima penghasilan dari luar negeri atau pendapatan tersebut akan diakui sebesar atau seluruhnya pendapatan. Kemudian pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak yang dibayar di muka. Kemudian saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayar. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi lain ya, terkait penghasilan wajib pajak badan. Jadi di sini contohnya ada PTA memperoleh penghasilan neto selama 2016 dari dalam dan luar negeri sebagai berikut. Penghasilan dari dalam negeri totalnya ada 5 miliar dan penghasilan dari luar negeri totalnya ada 3 miliar 500 juta. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 35%, maka berapakah batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Oke, perhitungannya seperti ini. Jadi kita jumlahkan dulu penghasilan luar negeri dan penghasilan dalam negeri. Jadi kan penghasilan luar negeri ada 3,5 miliar, penghasilan dalam negeri ada 5 miliar, sehingga total penghasilan yang diterima oleh PT adalah 8,5 miliar. Kemudian beban PPh badan di dalam negeri ya, di sini kita asumsikan tarif dalam negeri adalah 25%. Berarti 25% kita kalikan dengan 8,5 miliar. Sehingga menghasilkan 2,125 miliar. Kemudian batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan adalah ini ya perhitungannya. Jadi perhitungannya adalah penghasilan luar negeri kita bagi dengan total penghasilan, kita kalikan dengan beban PPh badan. Jadi 3,5 miliar kita bagi dengan 8,5 miliar, kita kalikan dengan 2 miliar 125 juta. Sehingga menghasilkan batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan adalah 875 juta. Kemudian kita hitung berapa beban pajak yang dibayarkan di luar negeri. Karena tadi kan kita ketahui ya, tarif pajak di luar negeri adalah 35%. Berarti 35% kita kalikan dengan penghasilan di luar negeri yaitu 3,5 miliar, sehingga beban pajak yang dibayarkan di luar negeri adalah 1 miliar 225 juta. Namun tadi kan kita sudah menghitung ya, batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan adalah 875 juta. Maka nilai pajak maksimal ya yang boleh dikreditkan atas penghasilan di luar negeri hanya 875 juta. Ya, karena sudah melebihi batas maksimum. Jadi yang diperbolehkan adalah batas maksimumnya saja, 875 juta. Ya, tadi ilustrasi untuk BP badan. Sekarang kita coba ilustrasi untuk wajib pajak orang pribadi ya, atau P. Jadi di sini informasi terkait penghasilan yang terdapat pada ilustrasi sebelumnya ini dipergunakan kembali.
ya, kecuali atas perubahan bahwa subjek pajak yang kini dilibatkan adalah tuan Hendi. Jadi contohnya masih sama ya, atas penghasilannya masih sama, hanya kita merubah saja. Tadi penghasilannya PTA, sekarang kita asumsikan penghasilan ini penghasilannya tuan Hendi. Jadi penghasilan ini diterima oleh tuan Hendi, yaitu seorang pajang yang tinggal bersama seorang anak berusia setara dengan SMP atau seorang menengah pertama. Atas kedudukan tuan Hendi sebagai wajib pajak orang pribadi, berapakah nilai atau batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dapat dikreditkan? Oke, dan untuk orang pribadi di sini kita kurangkan dengan PTKP. Ya, jadi kita sesuaikan ya. Kalau tadi PPh Badan kita kalikan dengan tarif PPh Badan, kalau orang pribadi kita sesuaikan perhitungannya dengan perhitungan PPh orang pribadi. Jadi yang pertama atas penghasilan itu kita total semua ya. Jadi kan kita total ada 8,5 miliar. Kemudian kita kurangi dengan PTKP. PTKP di sini tuan Hendi berstatus TK dengan tanggungan 1 ya. Jadi PTKP-nya adalah 58.500.000. Sehingga PKP atau penghasilan kena pajaknya adalah 8.441.500.000. Sehingga beban PPh-OP adalah kita kalikan dengan tarif progresif ya. Karena ini di tahun 2016 ya, kita asumsi masih di tahun 2016. Sehingga tarif yang digunakan adalah range tarif lama, yaitu 5% dengan maksimal PKP 50 juta, jadi kita menghasilkan 2.500.000, kemudian 15% kita kalikan dengan maksimal range di layar kedua, yaitu ketemu 30 juta, kemudian 25% kita kalikan dengan maksimal range di tarif di layar ketiga, sehingga menghasilkan 62.500.000, dan sisanya 30% kita kalikan atas penghasilan di atas 500 juta. Sehingga menghasilkan 2.382.450. Sehingga total atau beban PPh orang pribadi dari tuan Hendi ini adalah 2.477.450. Oke, kita lanjut ya ke PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini secara definisi merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Kemudian, angsuran PPh pasal 25 ini dapat dijadikan kredit pajak ya terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di aktif paham pajak yang dilaporkan di SPT tahunan. Kemudian merupakan salah satu penentu nilai pajak ya kurang atau lebih bayar. Untuk PPh pasal 25 ini ada dasar hukum yang digunakan yaitu PMK nomor 215/PMK 03 tahun 2018. Kemudian di sini ada ketentuan terkait angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan, wajib pajak dikurangi dengan penghasilan yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21, Undang-Undang PPh, PPh pasal 23, serta pajak penghasilan dipungut atau sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 22. Dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 24 dibagi dengan 12 atau sebanyak-banyaknya dalam bulan
bagian tahun pajak. Jadi di sini ada contoh ya. Contohnya di SPT PPH tahun 2021 milik Bapak Budi. Jadi Bapak Budi di sini menunjukkan bahwa pajak penghasilan terutang adalah sebesar 100 juta. Kemudian pajak penghasilan Bapak Budi telah dipotong oleh pemberi kerja, yaitu dipotong PP pasal 21 sebesar 25 juta. Kemudian PP pasal 22 yang dipungut oleh pihak lain itu ada 15.500.000. Kemudian ada PPh pasal 23 yang telah dipotong ada 10 juta. Kemudian ada PPh pasal 24 dari luar negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar 12.500.000 dan angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2021 adalah sebesar 25 juta. Kemudian di sini berapakah PPh pasal 25 yang harus dibayarkan Bapak Budi untuk tahun pajak berikutnya? Jadi PPh pasal 25 ini kita hitung sekarang tapi kita bayarkan di tahun pajak berikutnya gitu ya. Jadi di sini kita hitung dulu PPh terutangnya. Ya, di sini kan kita asumsi sudah tahu ya berapa perhitungan pajak terutangnya, yaitu ada 100 juta. Kemudian kita kurangi dengan kredit-kredit pajak lainnya, yaitu seperti kredit pajak PP pasal 21, kredit pajak PP pasal 22, kredit pajak PP pasal 23, dan kredit pajak PPh pasal 24. Setelah kita total, maka kita ketahui PPh kurang bayar adalah 49.500.000. Kemudian jangan lupa kita kurangi dengan PPh pasal 25, yaitu sebesar 25 juta. Sehingga PPh kurang bayar adalah 24.500.000. Sehingga angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya adalah 4.125.000. Oke, sekian untuk materi kali ini, yaitu terkait dengan tarif pajak dan kredit pajak. Jadi tadi ada beberapa pajak penghasilan ya yang bisa kita gunakan sebagai kredit pajak. Jadi ada PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 22, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25. Oke ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.